Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi, para narasumber, para panitia kegiatan, dan para Bapak Ibu peserta kegiatan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir bersama secara virtual dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal di level kabupaten kota tahun anggaran 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Eno selaku moderator yang insya Allah akan memandu jalannya acara pada hari ini. Untuk para peserta Zoom, saya mengingatkan untuk memakai virtual background yang sudah disediakan di kolom chat. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari keynote speaker dari Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Kustanto Dwi Purnomo STMM, kami persilakan. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Halo, dengar? Terdengar, Bu Pak. Sri? Terdengar Pak. Ada, sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati si yang saya hormati juga Kepala Bidang Sarana Prasarana Standarisasi dan Pengembangan Teknologi Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati juga para narasumber. Yang pertama Pak Yogi Pribadi, STMkom, Kepala Subdirektorat Bina Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal. Alhamdulillah sudah hadir Pak ya. Yang kedua Bu Citra Husna Bilkis, ST, Auditor Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jakarta. Serta yang saya bagikan panitia pada bidang sarana prasarana standarisasi dan teknologi dan solusi notifikasi serta para peserta kegiatan sosial pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal di level kabupaten kota serta kegiatan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita hari ini alhamdulillah bersama-sama mengikuti kegiatan sosial pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal yang dilaksanakan secara daring ya. Ini dalam rangka efisiensi sehingga pelaksanaan daring. Salah satu salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita dapatkan sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, jaminan produk halal merupakan bagian penting dalam perlindungan konsumen, sekaligus meningkatkan daya saing produk IKF. Sertifikat halal tidak hanya menjadi label produk, tapi juga bentuk komitmen untuk menjaga kualitas kepercayaan masyarakat. Perlu kita pahami bahwa setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga konsistensi proses produksi sesuai standar yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan menjadi hal yang sangat penting agar kehalalan produk tetap terjamin. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku usaha dapat memahami mekanisme pengawasan dengan lebih baik sehingga dapat menjalankan usahanya secara tertib, aman, dan sesuai regulasi. Kepada para peserta, saya harapkan dalam mengikuti acara ini secara baik sampai nanti di akhir. Dan kepada narasumber, saya ucapkan terima kasih. Sekaligus berharap bisa memberikan pengetahuannya serta ilmunya tentang pengawasan produk halal, jaminan produk halal di level Kabupaten Bekasi. Untuk itu akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengawasan, kegiatan sosialisasi pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal di level kabupaten kota dengan ini resmi saya buka. Semoga Allah meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta, mohon untuk dapat mengaktifkan kameranya karena kita akan foto bersama. Kepada operator kami persilakan untuk memandu. Terima kasih. Sebelum memasuki acara inti, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir serta postes sebagai bukti keikutsertaan dalam kegiatan ini. Link akan ditulis di kolom chat. Mohon dicek secara berkala ya. Baik, sampailah kita ke acara inti yaitu pemaparan materi. Narasumber pertama kita adalah Bapak Yogi Pribadi, STMkom, selaku Kepala Subdirektorat Bina Jabatan Fungsional Pengawas JPH,
pada Badan Pengawas Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Kepada Bapak Yogi Pribadi, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih, Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul eh, mengikuti ya undangan dari Dinas Perindustrian Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait dengan pengawasan jaminan produk halal di level kabupaten kota di wilayah Bekasi. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perindustrian Pemerintah Kabupaten Bekasi, Bapak Kustanto yang tadi sudah membuka sekaligus menyampaikan arahan terkait dengan kegiatan ini, Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional dan pelaksana di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi dan para pelaku usaha eh, industri mikro kecil, menengah besar di wilayah Kabupaten Bekasi yang kami hormati dan kami banggakan. Dan mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pengawasan jaminan produk halal di BPJPH sebagaimana diatur melalui peraturan BPJPH nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu ada di Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal yang mana secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal. Adapun eh, regulasi-regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal, yang pertama diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sebagaimana diatur pada undang-undang tersebut bahwa eh, halal di Indonesia bersifat wajib atau bersifat mandatori. Eh, Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mana ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, eh, yakni yang terkait dengan masa berlaku sertifikat halal yang mana di Undang-Undang Nomor 33 2014 itu ada masa berlaku sertifikat halal yakni 4 tahun. Namun di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 narasinya berubah menjadi sertifikat halal itu berlaku sepanjang tidak ada perubahan bahan baku dan proses produksi. Jadi bisa dikatakan bahwa sertifikat halal berlaku eh, seterusnya atau selamanya sepanjang tidak ada perubahan bahan baku dan proses produksinya. Jadi berubah yang tadinya terstatement itu 4 tahun menjadi sertifikat halal berlaku seterusnya sepanjang tidak ada perubahan bahan baku dan proses produksi. Kemudian secara teknis terkait dengan jaminan produk halal terakhir diatur melalui PP 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yang salah satunya di sini juga mengatur terkait dengan eh, pengawasan JPH dan juga pengenaan sanksi
terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran yang terkait dengan jaminan produk halal. Kemudian juga eh, Peraturan Kepala BPJPH nomor 1 tahun 2026 tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional pengawas JPH, yang mana pada peraturan tersebut diatur terkait dengan jabatan fungsional pengawas JPH. Jadi perlu kami sampaikan bahwa BPJPH membina jabatan fungsional pengawas jaminan produk halal yang merupakan jabatan fungsional terbuka yang tidak hanya dapat diisi oleh BPJPH selaku instansi pembina, namun juga dapat diisi oleh para ASN yang berasal dari kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Salah satunya pemerintah Kabupaten Bekasi juga dapat mengisi jabatan fungsional ASN dengan jabatan fungsional pengawas JPH untuk eh, eh, mengisi jabatan tersebut di unit-unit kerja yang berkaitan dengan pengawasan jaminan produk halal. Tentu Dinas Perindustrian pemerintah Kabupaten Bekasi ini sangat relevan untuk ASN-nya diusulkan untuk mengisi jabatan fungsional pengawas JPH karena ada keterkaitan atau relevansi tugas dan fungsinya eh, dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian keputusan Kepala BPJPH nomor 170 tahun 2025 tentang pedoman pengawasan jaminan produk halal, di sini diatur secara teknis eh, mekanisme tata cara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut dari hasil pengawasan jaminan produk halal. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, eh, yang menjadi konsep dasar dari pengawasan jaminan produk halal adanya kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi selembar sertifikat halal yang dimiliki oleh eh, pelaku usaha itu merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan dari suatu produk eh, yang diproduksinya, yang diedarkannya dan diperjualbelikannya kepada masyarakat secara umum, agar eh, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Kemudian juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Saya akan lebih mengerucutkan kepada terkait dengan pengawasan, konsep-konsep dasar dari pengawasan itu sendiri. Perlu saya sampaikan yang dimaksud dengan jaminan produk halal adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa produk yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan syariat Islam dan melalui proses sertifikasi dan pengawasan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini BPJPH sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Tujuan dari pengawasan ini untuk melindungi konsumen dalam mengkonsumsi produk halal dan menjamin proses produksi sesuai dengan standar halal dan mencegah penyalahgunaan label halal. Prinsip-prinsip pengawasan jaminan produk halal yang kita laksanakan, yang pertama harus transparan. Pengawasan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, akurat, menggunakan metode dan alat yang sahih dalam pengawasan. Jika diperlukan, eh, untuk meningkatkan akurasi pengawasan ini, itu didukung oleh eh, pengujian kehalalan produk melalui laboratorium. Kemudian pengawasan juga dilaksanakan oleh SDM yang profesional, yang kompeten di bidangnya. Yang terakhir adalah independen, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, baik itu eh, pelaku usaha, lembaga pemeriksa halal, atau lembaga pendamping proses produk halal. Yang jelas, pengawasan ini bersifat eh, independen, tidak terpengaruh
oleh pihak manapun atau kepentingan tertentu. Urgensi dari penyelenggaraan jaminan produk halal yang pertama, tadi sudah saya sampaikan untuk menjamin produk yang dikonsumsi masyarakat agar sesuai dengan eh, ketentuan eh, syariat Islam dan meningkatkan daya saing produk dan juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan proses sertifikasi dan menggunakan label halal. Dan yang paling penting adalah mencegah penyalahgunaan. Tanpa regulasi, rawan terjadi penyalahgunaan label halal untuk kepentingan bisnis semata tanpa verifikasi yang sah. Sering kita menemukan di lapangan produk-produk yang diperjualbelikan di masyarakat itu berlabel halal. Namun itu perlu dilakukan verifikasi terhadap kebenaran dari label halal di eh, yang dipasang, yang digunakan oleh pelaku usaha. Kami BPJPH memiliki sistem pengelolaan sertifikasi halal secara elektronik eh, yang bernama Si Halal. Bapak Ibu untuk melakukan validasi dari sertifikat halal yang digunakan oleh pelaku usaha itu bisa dilakukan verifikasi atau validasi ke eh, sistem si halal tersebut. Sistem si halal tersebut beralamat di bpjph.halal.go.id yang mana di halaman utamanya itu Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan terkait dengan eh, nama produk, nomor sertifikat halal, nama pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal. Sehingga Bapak Ibu bisa melakukan validasi atau menelusuri kebenaran dari sertifikat atau label halal yang digunakan oleh pelaku usaha dalam eh, yang bersangkutan mengedarkan dan memperjualbelikan produk-produknya di eh, masyarakat. Produk-produk yang dimaksud produk di sini Bapak Ibu bisa jadi dalam bentuk barang atau jasa karena eh, ada 14 jenis produk yang wajib bersertifikat halal eh, baik itu berbentuk barang maupun jasa ya. Barang diantaranya ya makanan, minuman, kosmetik, obat, eh, produk biologi, produk kimiawi, dan untuk yang jasa juga seperti jasa penyembelihan. Tentu kan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi ada yang namanya rumah potong hewan. Nah, itu wajib bersertifikat halal. Jadi dalam hal kita eh, menyelenggarakan jaminan produk halal harus terbentuk satu ekosistem halal yang komprehensif. Bagaimana pelaku usaha dapat mengakses atau membeli produk daging yang jelas kehalalannya sesuai dengan syariat Islam, eh, maka harus diperoleh dari rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal. Tentu ini yang penting sekali, rumah potong hewan yang merupakan jasa penyembelihan, apalagi yang ada di dalam pengelolaan pemerintah daerah itu wajib bersertifikat halal agar pelaku usaha mudah mengakses, mudah membeli daging-daging segar yang halal dari rumah potong hewan yang bersertifikat halal. Jasa juga selain jasa penyembelihan juga ada jasa logistik, jasa penyimpanan, dan juga jasa-jasa yang lain yang sudah wajib bersertifikat halal. eh yang terkait dengan SDM pengawas JPH, tadi sudah di awal saya sampaikan ada jabatan fungsional yang namanya jabatan fungsional pengawas JPH. Eh, Sebagaimana diatur di Permen PAN 7 tahun 2025 tentang perubahan atas Permen PAN 12 tahun 2023 tentang jabatan fungsional pengawas jaminan produk halal, saat ini BPJPH menjadi instansi pembina daripada jabatan fungsional pengawas JPH. Jabatan fungsional pengawas JPH ini adalah jabatan karir
jabatan karir ASN, dan jabatan terbuka yang tidak hanya diisi oleh ASN dari BPJPH, namun juga dapat diisi oleh eh, instansi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pengawasan jaminan produk halal. Ini sekali lagi saya sampaikan, Dinas Perindustrian ini sangat relevan sekali eh, dan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal. Adapun kualifikasi SDM pengawas JPH yang diperlukan, itu yang pertama harus beragama Islam, berlatar belakang pendidikan rumpun ilmu terapan, rumpun ilmu alam. Ya, jadi selain agama Islam, latar belakang pendidikannya itu latar belakang pendidikan agama Islam, rumpun ilmu terapan atau rumpun ilmu alam, dan lulus pelatihan pengawas JPH. Uh, Perlu saya sampaikan bahwa untuk menjadi pengawas jaminan produk halal wajib terlebih dahulu mengikuti pelatihan dan lulus dari pelatihan pengawas jaminan produk halal tersebut. Nah, saat ini kami sedang eh, melaksanakan pelatihan tersebut sebanyak 13 angkatan ya, eh, sepanjang tahun 2026 untuk para JASN, Jabatan Fungsional Pengawas JPH, yang sudah diangkat oleh BPJPH sejumlah 661 orang. Jadi untuk yang bersangkutan melaksanakan pengawasan di lapangan kepada objek-objek pengawasan, baik itu pelaku usaha, produk, LPH, dan LP3H, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan dan lulus pelatihan pengawas JPH tersebut. Kemudian peran dan tanggung jawab dari pengawas JPH ini yang pertama melakukan pengawasan pada objek pengawasan, pelaku usaha, produk, dan lembaga yang merupakan mitra kerja dari BPJPH dalam hal menerbitkan sertifikat halal, yaitu lembaga pemeriksa halal untuk skema sertifikasi halal reguler dan LP3H, untuk melakukan lembaga yang melakukan pendampingan eh, sertifikasi halal skema self declare untuk para pelaku usaha mikro kecil. Kemudian dari pengawasan yang dilakukan oleh pengawas JPH tersebut, yang pengawas JPH wajib melaporkan hasil pengawasan kepada BPJPH, memberikan edukasi dan pembinaan kepada objek pengawasan, dan menindak pelanggaran atas ketentuan halal. Sistem pengelolaan SDM, rekrutmen dan seleksi yang ketat sampai saat ini ya memang ini adalah jabatan fungsional karir, jabatan karir ASN, rekrutmennya eh, dibuka secara umum melalui seleksi calon aparatur sipil negara yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara. Kemudian dalam hal peningkatan kompetensi dilakukan pembinaan yang berkelanjutan melalui pelatihan yang tadi sudah saya sampaikan, seminar dan workshop, kemudian juga evaluasi kinerja secara berkala kepada para pengawas jaminan produk halal tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, ada dua jenis eh, pengawasan ya. Yang pertama, pengawasan secara berkala dilaksanakan satu kali dalam 6 bulan. Nah, ini penting sekali para pengawas JPH menyusun rencana pengawasan berkala di wilayah kerjanya masing-masing. Karena tentu seperti contoh di Kabupaten Bekasi, sangat banyak sekali industri-industri, baik itu industri kecil, menengah, eh, dan besar, sehingga perlu adanya skala prioritas pengawasan terhadap pelaku usaha industri tersebut. Dan ini dilaksanakan setidaknya satu kali dalam 6 bulan. Kemudian pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara sewaktu-waktu. Eh, Pelaksanaan pengawasan sewaktu-waktu ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini saya ambil contoh, semisal ada pengaduan dari masyarakat, itu saat ini Bapak Ibu kanal-kanal yang eh, kanal-kanal media sosial itu lebih disukai oleh masyarakat untuk eh, mengadukan permasalahan yang dialami oleh mereka. Salah satunya permasalahan yang terkait dengan jaminan produk halal. Nah, tentu kita tidak bisa apa eh, apa kita harus menindaklanjuti aduan-aduan tersebut yang disampaikan oleh masyarakat gitu, baik itu melalui kanal resmi yang dibuka oleh BPJPH atau eh, yang disampaikan melalui kanal-kanal media sosial gitu. Jadi tetap kita harus tindak lanjuti, baik itu pengaduan yang disampaikan melalui kanal resmi BPJPH melalui email atau website. Namun eh, aduan-aduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui media sosial juga kita harus tindak lanjuti karena memang kecenderungannya saat ini Bapak Ibu masyarakat itu lebih senang, lebih mudah eh, eh, menyampaikan keluhan, aduan melalui media sosial. Jadi kalau viral itu lebih mudah ditindaklanjutinya. Jadi eh, no viral, no tindak lanjut gitu. Itu apa namanya kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh masyarakat sehingga masyarakat itu lebih senang eh, menyampaikan aduannya itu di media sosial dan dalam hal ini pengawas JPH juga harus menindaklanjuti aduan-aduan yang disampaikan oleh eh, masyarakat tersebut baik melalui kanal resmi maupun eh, kanal media sosial. Dan banyak hal yang sudah kita tindak lanjuti atas dugaan-dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui media sosial juga. Bahkan ada juga yang sampai eh, dikenakan sanksi, baik itu peringatan tertulis, penarikan barang dari peredaran, atau eh, itulah dua hal yang eh, kami kenakan kepada pelaku-pelaku usaha yang eh, melanggar ketentuan jaminan produk halal. Metode pengawasan itu sendiri, Bapak Ibu, yang pertama ondes atau pengawasan tidak langsung ya. Jadi kami melakukan pengawasannya itu berdasarkan data yang ada di si halal. Karena kan semua proses sertifikasi halal yang dikelola oleh BPJPH itu semua terekam, terkelola dengan baik melalui sistem informasi yang namanya si halal. Jadi sebelum eh, pengawas JPH melakukan pengawasan secara onsite atau ke lapangan, terlebih dahulu harus menggali data-data selengkap mungkin dari eh, sistem si halal tersebut atau ONDES. Semisal untuk mengetahui adanya perubahan bahan baku, apakah pelaku usaha itu melaporkan perubahan bahan baku atau tidak kepada BPJPH, itu semua terekam di dalam sistem eh, si halal ini. Dan agar juga pada saat pengawasan secara onsite ke lapangan itu hasilnya menjadi lebih tajam karena kita membawa data dukung yang ada di si halal. Jadi data-data yang digunakan pada saat proses sertifikasi awal, kemudian kita bandingkan dengan konsistensi konsistensinya saat ini dengan kondisi yang ada, apakah tetap sesuai, tidak ada perubahan atau tidak. Tentu kita harus memiliki data terlebih dahulu, data awal terlebih dahulu. Kemudian bisa jadi pengawasan ONDES ini cukup untuk kita menentukan eh, pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan dapat juga dilakukan pengenaan sanksi langsung kepada pelaku usaha. Namun jika pengawasan secara ONDES ini tidak cukup,
untuk kita menentukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka perlu ada pendalaman yang dilakukan secara onsite atau turun terjun langsung ke pelaku usaha. Nah, dalam hal ini kalau pelaku usahanya pelaku usaha industri, ya tentu kita harus visit ke pabriknya, ke lokasi penjualannya, dan langsung kita melakukan pemeriksaan terhadap dokumen. Kemudian kedua terkait dengan bahan baku, yang ketiga terkait dengan produksi, eh, yang keempat terkait juga dengan produknya itu sendiri, pengemasannya, label halalnya, dan juga eh, yang terkait dengan eh, pemantauan dan evaluasi internal audit yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan juga eh, pelaporan pelaporan yang terkait dengan ada atau tidaknya perubahan bahan baku yang dilaporkan oleh pelaku usaha. Ini sangat penting sekali untuk menjaga konsistensi dari kehalalan produk eh, yang bersertifikat halal tersebut. Karena eh, potensi perubahan bahan baku ini sangat besar sekali terjadi dilakukan oleh eh, pelaku usaha. Jadi pada saat pertama kali didaftarkan sertifikat halal, bahan bakunya berbeda dengan bahan baku saat ini yang digunakan. Nah, itu berpotensi akan terjadinya kontaminasi atau perubahan konsistensi dari kehalalan produk yang sudah bersertifikat halal tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, objek pengawasan yang dilakukan, yang pertama, sebelumnya tadi sudah saya sampaikan ada produk, pelaku usaha, dan pelaku usaha ya. Kalau produk, tentu yang dilakukan pemeriksaan adalah kehalalan produknya itu sendiri. Kemudian pencantuman label halal. Pencantuman label halal ini juga tidak boleh sembarangan, Bapak Ibu ya. Ada ketentuan yang diatur di Kepkaba nomor 145 tahun 2022 tentang eh, label halal. Jadi label halal Indonesia eh, ini mengganti eh, label halal MUI yang sebelumnya digunakan sejak lama untuk pencantuman label halal di Indonesia. Kemudian juga pencantuman keterangan tidak halal bagi produk yang memang jelas-jelas tidak halal, itu bukan berarti tidak boleh diperjualbelikan, diedarkan di masyarakat, tapi tetap diperbolehkan, tapi harus mencantumkan eh, keterangan eh, tidak halal. Mungkin jika Bapak Ibu sekali-kali datang ke pasar tradisional atau ke pasar modern yang menjual produk hasil sembelihan yang tidak halal, itu wajib diberikan label eh, tidak halal. Untuk pengawasan di pelaku usaha, Bapak Ibu, pelaku usaha itu harus memiliki SDM yang namanya penyelia halal. Penyelia halal ini adalah sumber daya manusia yang direkrut oleh pelaku usaha untuk menjadi eh, internal auditor ya, untuk memastikan bahwa eh, proses produksi yang dilakukan eh, oleh pelaku usaha itu tetap terjaga kehalalannya. Itu untuk pelaku usaha menengah besar ya. Tapi kalau untuk pelaku usaha mikro kecil, penyelia halal itu adalah pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu, pelaku usaha mikro kecil yang juga berkedudukan eh, juga sebagai penyelia halal, eh, ini untuk skema sertifikasi halal self declare juga harus mengikuti pelatihan
penyelia halal. Selanjutnya objek pengawasan eh, kami adalah lembaga pemeriksa halal. Lembaga pemeriksa halal ini adalah lembaga yang merupakan mitra kerja dari BPJPH yang tugasnya melaksanakan eh, pemeriksaan kehalalan produk untuk sertifikasi halal skema reguler. Nah, jadi para pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal produknya dengan skema reguler ini umumnya untuk para pelaku usaha menengah besar. Pemeriksaan kehalalan produknya itu dilaksanakan oleh lembaga pemeriksa halal. Nah, lembaga pemeriksa halal ini terdiri dari dua eh, kualifikasi ya, ada kualifikasi utama dan kualifikasi pratama. Kalau kualifikasi utama itu wilayah kerjanya di seluruh Indonesia. Untuk yang kualifikasi eh, pratama itu wilayah kerjanya terbatas pada satu provinsi tertentu di mana lembaga pemeriksa halal tersebut berdiri. Dan dalam melaksanakan pemeriksaan kehalalan produk, LPH atau lembaga pemeriksa halal ini juga harus sesuai dengan kompetensi dari pemeriksaan kehalalan produk yang sudah diakreditasi oleh BPJPH. Misalnya, LPH itu kompetensinya eh, adalah pemeriksaan kehalalan produk untuk makanan dan minuman. Ah, Maka produk yang diperiksa oleh LPH tersebut terbatas hanya pada makanan dan minuman. Jadi kalau ada pengajuan sertifikasi halal untuk obat, eh, untuk kosmetik, maka LPH tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kehalalan produk pada produk obat dan eh, apa untuk obat dan kosmetik gitu. Jadi karena kompetensinya itu hanya di bidang makanan dan minuman. Jadi LPH itu juga ada batasan-batasan ruang lingkup kompetensi pemeriksaan kehalalan produknya. Nah, dalam hal melaksanakan pemeriksaan kehalalan produk ini, Bapak Ibu, LPH juga dapat melakukan uji laboratorium. Nah, tapi memang tidak semua produk itu wajib diperiksa secara laboratorium, tergantung dari eh, titik kritis dari produk yang diperiksa kehalalan produknya tersebut. Jadi ada yang perlu dilakukan uji laboratorium, ada juga yang tidak. Namun yang tidak kalah penting juga terkait dengan traceability atau ketertelusuran dari produk tersebut, mulai dari bahan baku, proses produksi, eh, pengemasan, pengiriman, sampai dengan eh, beredar eh, di masyarakat. Nah, di LPH ini juga ada yang namanya SDM auditor halal. Nah, ini auditor halal adalah SDM yang melakukan eh, pemeriksaan secara teknis, secara saintifik terkait dengan kehalalan produk. Kemudian Bapak Ibu, eh, ada satu lagi lembaga yang menjadi mitra kerja BPJPH dalam melaksanakan eh, eh, pemeriksaan kehalalan produk, yaitu Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau disingkat LP3H. Di LP3H ini eh, tugasnya merekrut, eh, membina, sampai dengan memberhentikan pendamping proses produk halal atau yang biasa kita singkat P3H. P3H ini adalah Bapak Ibu yang melakukan pendampingan bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal skema safe declare, maaf. Jadi para pelaku usaha mikro kecil yang mengajukan sertifikasi halal skema safe declare itu pada prosesnya didampingi oleh P3H, oleh pendamping proses produk halal. Tentu di sini juga saya lihat ada hadir juga ya para pelaku usaha mikro kecil, Bapak Ibu yang eh, ingin mengajukan sertifikasi halal produknya, itu wajib didampingi oleh P3H ini ya, atau pendamping proses produk
halal. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menjadi yang menjadi kriteria daripada produk yang dapat disertifikasi halal melalui skema Safety ini, yang pertama adalah bahan bakunya sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian proses produksinya juga sederhana. Oleh karena itu, eh, jika produk tersebut tidak memenuhi kriteria yang tadi saya sampaikan bahwa sudah dipastikan kehalalan dari bahan bakunya, atau bisa dikatakan bahan bakunya itu sudah wajib bersertifikat halal semua. Dan proses produksinya juga sederhana, tidak menggunakan mesin yang otomatis gitu. Nah, itu dapat disertifikasi melalui skema sertifikasi halal self-declare atau pernyataan mandiri pelaku usaha. Namun jika tidak memenuhi kriteria yang tadi saya sampaikan, walaupun dia pelaku usaha mikro kecil, maka wajib mengajukan sertifikat halalnya melalui skema reguler gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan eh, pelaku usaha yang dapat mengajukan eh, sertifikasi halal melalui skema self declare atau reguler. Jadi bukan berarti semua pelaku usaha mikro kecil itu menggunakan skema self declare. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan yang tadi saya sampaikan bahwa bahan bakunya sudah dipastikan kehalalannya ditandai dengan sertifikat halal dari bahan baku dan proses produksinya juga sederhana. Kalau tidak memenuhi kriteria ini, maka eh, pengajuan sertifikat halalnya harus melalui skema eh, reguler. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Walaupun pelaku usaha ini adalah pelaku usaha eh, mikro kecil. Dan memang kalau untuk sertifikasi halal self declare biayanya sangat murah sekali, 230.000 rupiah ya. Namun tentu banyak juga fasilitasi-fasilitasi yang diberikan oleh BPJPH. Saat ini BPJPH sedang membuka kuota 1.350.000 sertifikat halal. Jadi ada kuota 1.350.000 sertifikasi halal skema self declare bagi pelaku usaha mikro kecil. Nah, ini yang sedang berlangsung tahun ini dan juga ada fasilitasi yang diberikan juga oleh pemerintah daerah, oleh Dinas Perindustrian, oleh BUMD juga ada bahkan juga yang pelaku usaha menengah besar yang memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha mikro kecil yang menjadi binaannya. Jadi kalau adanya fasilitasi ini, maka kepada pelaku usaha digratiskan atau bebas biaya gitu. Dari biaya yang 230.000 yang harus dibayarkan itu sudah dibayarkan atau difasilitasi oleh BPJPH melalui fasilitasi Sahati. Nah, kemudian eh, apabila fasilitasi itu juga diberikan oleh pemerintah daerah, maka biaya 230.000 biaya sertifikasi itu juga dibebankan atau difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dan yang saya dengar banyak juga sudah ribuan ya fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha industri mikro kecil di Kabupaten Bekasi yang difasilitasi sertifikasi halalnya oleh Dinas Perindustrian Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya perlu eh, perjelas lagi terkait dengan lembaga pemeriksa halal. Tentu mungkin di sini juga ada yang hadir dari pelaku usaha eh, menengah besar eh, yang dalam hal pengajuan sertifikasi halalnya itu harus melalui skema reguler sehingga pemeriksaan kehalalan produknya harus dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk LPH Pratama itu wajib memiliki auditor halal 3 orang, SDM syariahnya 1 orang dengan kualifikasi pendidikan
sesuai dengan bidangnya masing-masing dan harus juga sesuai dengan kompetensi dari LPH Pratama itu sendiri. Dan untuk LPH utama harus memiliki auditor halal minimal 5 orang, SDM syariahnya minimal 3 orang, dan auditornya itu selain harus memiliki sertifikat pelatihan, juga harus punya sertifikat dari uji kompetensi sebagai auditor halal. Nah, pengawasan, terkait dengan pemeriksaan melalui laboratorium, LPH bisa bekerja sama dengan laboratorium tertentu ya. Jadi LPH ada yang memiliki, ada juga yang tidak memiliki laboratorium. Jika LPH tidak memiliki laboratorium, maka dia wajib bekerja sama dengan laboratorium yang dapat melakukan pengujian kehalalan produk. Ya ini pengujian eh, terkait dengan alkohol dan DNA. Kemudian juga di sini ada masa berlaku kerjasama antara LPH dengan laboratorium. Eh, dan ini Bapak Ibu, pemisahan tempat dan penyimpanan sampel ini harus terpisah, dan pengujian kehalalan untuk alkohol limit deteksi 0,5%. Kriteria-kriteria ini adalah kriteria yang harus kita aplikasikan dalam kita melakukan pengawasan terhadap LPH. Ini saya langsung ke lingkup pengawasan label halal. Eh, Produk-produk yang sudah bersertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produknya, dan label halal itu harus mudah dilihat dan dibaca, tidak mudah dihapus dan tidak mudah rusak. Eh, Nomor sertifikat halal diawali dengan ID dan terdiri dari 17 angka. Eh, dan letak nomor sertifikat halal terdapat dalam frame atau berada di luar frame dengan ketentuan tidak melewati garis kanan dan kiri bingkai. Warna label halal itu dapat berwarna ungu, hitam, atau putih. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di layar, eh, label halal ini terdiri dari logo gunungan ya Bapak Ibu ya. Ada tulisan Halal Indonesia di bawahnya, dan ada nomor sertifikat halal ID sekian-sekian, dan eh, di sisi di keempat sisinya itu dibatasi oleh bingkai, dan warnanya disesuaikan dengan kemasan dari produk tersebut, dapat berwarna ungu, hitam, atau putih. Jadi bisa juga eh, persegi panjang ke atas atau juga eh, persegi panjang mendatar. Jadi bisa vertikal atau eh, horizontal. Dan ini eh, wajib untuk diikuti oleh pelaku usaha eh, yang sudah bersertifikat halal untuk mencantumkan label halal pada produk yang telah bersertifikat halal. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya singgung di awal terkait dengan keterangan eh, tidak halal ya. Jadi Bapak Ibu, eh, mekanisme kewajiban halal di Indonesia itu bukan berarti semua produk yang beredar dan diperjualbelikan di masyarakat itu harus bersertifikat halal semuanya gitu. Jadi masyarakat juga dapat menjual produk yang tidak halal, tapi harus jujur. Dalam sebuah ekosistem halal itu harus seperti itu. Pelaku usaha yang menjual produk yang tidak halal itu harus jujur bahwa produknya itu tidak halal dengan mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang tidak halal. Ini contoh-contohnya produk-produk yang eh, tidak halal. Ilustrasinya seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ada tulisan non halal atau mengandung babi gitu. Dan dalam suatu ekosistem halal Bapak Ibu, eh,
ada produk yang wajib bersertifikat halal dan wajib diberikan label halal jika dia sudah bersertifikat halal. Namun untuk produk yang memang tidak halal dan tidak wajib bersertifikat halal, apalagi produk itu produk tidak halal, maka wajib untuk diberikan keterangan tidak halal. Pencantuman keterangan tidak halal ini harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, di sini saya lebih eh, secara teknis lebih mendalami lagi terkait dengan kriteria dari eh, penyelia halal yang merupakan SDM yang harus dimiliki oleh eh, pelaku usaha. Karena dalam lingkup pengawasan eh, terhadap pelaku usaha, ini kita juga wajib melakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan penyelia halal. Persyaratan penyelia halal tersebut, yang pertama harus beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan, eh, memiliki sertifikat pelatihan atau atau sertifikat kompetensi. Bagi pelaku usaha mikro kecil itu cukup, eh, penyelia halalnya cukup memiliki sertifikat pelatihan saja. Namun untuk eh, pelaku usaha menengah besar selain wajib memiliki sertifikat halal, sertifikat pelatihan, namun juga wajib memiliki sertifikat eh, kompetensi. Dan ada keputusan pengangkatan sebagai penyelia halal dari pelaku usaha. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang sangat urgent sekali untuk kita sampaikan terkait dengan penahapan kewajiban sertifikat halal. Ini terutama bagi para pelaku usaha mikro kecil. Ya, Bapak Ibu, untuk pelaku usaha mikro kecil ini itu sudah wajib halal di 17 Oktober 2026. Jadi saat ini kita masih ada waktu untuk mendorong para pelaku usaha mikro kecil untuk segera mengajukan sertifikasi halal produknya. Kalau untuk yang pelaku usaha menengah besar kan sudah eh, berlaku wajib itu sejak tahun 2024 ya. Jadi kalau ada pelaku usaha menengah besar yang belum memiliki sertifikat halal, itu bisa langsung kita eh, kenakan sanksi. Baik itu peringatan tertulis, eh, penarikan barang dari peredaran, dan untuk pelaku usaha mikro kecil, karena masa penahapan wajib halalnya itu di Oktober 2026, masih ada waktu untuk kita lakukan pembinaan dan yang paling penting itu fasilitasi tentu pasti. Kalau bagi pelaku usaha mikro kecil, fasilitasi eh, sertifikasi halal, baik itu self declare ataupun reguler ya, karena juga eh, ini yang mungkin akan menjadi kendala bagi pelaku usaha eh, dalam mengajukan sertifikasi halal. Namun masih ada waktu, kita sama-sama mendorong baik itu BPJPH selaku regulator dan pemerintah daerah, kita sama-sama mendorong untuk terus memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil untuk eh, mengajukan sertifikasi halal produknya. Dan juga untuk produk-produk impor ya, Bapak Ibu juga sudah wajib halal di Oktober 2026. Sebagaimana Bapak Ibu lihat mungkin di pasaran secara langsung, baik itu di pasar tradisional maupun di pasar modern, banyak sekali pasar kita itu dibanjiri oleh produk-produk dari luar negeri yang belum jelas eh, kehalalannya. Karena
sebagian masih ada yang belum bersertifikat halal. Perlu juga bahwa Bapak Ibu ketahui bahwa untuk sertifikat halal produk dari luar negeri ini ada mekanisme yang namanya registrasi sertifikat halal luar negeri, yang mana BPJPH saat ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 lembaga halal dari luar negeri yang sertifikat halalnya sudah diakui atau sudah ada saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH. Namun untuk produknya bisa masuk ke Indonesia, itu wajib terlebih dahulu produk tersebut diregistrasi melalui sistem si halal. Dan produk itu pada saat beredar di masyarakat itu harus memuat dua label halal. Yang pertama, label halal dari lembaga halal luar negerinya dan label halal dari BPJPH. Dan tertera nomor sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri tersebut dan juga nomor registrasi sertifikat halal luar negeri yang sudah terregistrasi di si halal BPJPH. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, berikut adalah daftar KBLI untuk sertifikasi halal self declare berdasarkan keputusan Kepala BPJPH nomor 146 eh, tahun 2025 ya, tentang sertifikasi halal untuk skema self declare ya. Ini ada acuan KBLI-nya terkait dengan industri pengolahan es krim. Ini banyak industri di sini yang masuk dalam eh, yang dapat diajukan untuk sertifikasi halal self declare. Ini ada banyak acuan KBLI-nya. Bapak Ibu nanti bisa download ya materi dari saya. Contohnya susu dan analognya untuk produk eh, industri pengolahan es krim, kemudian lemak, minyak, es, buah-buahan ya. Karena ini kenapa wajib bersertifikat halal? Karena buah-buahan dan sayurnya ini eh, sudah dalam pengolahan ya, melalui proses pengolahan terlebih dahulu dan ada bahan tambahan sehingga produk ini juga wajib bersertifikat halal. Beda halnya dengan produk buah atau sayur segar yang tidak melalui proses produksi lebih lanjut dan tidak ada bahan tambahan yang lain, tidak ada bahan penolong yang lain, maka buah dan sayur tersebut itu dikecualikan dari produk yang wajib bersertifikat halal. Jadi dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. Jika buah dan sayur tersebut masih dalam bentuk segar, tidak ada proses pengolahan, tidak ada juga eh, bahan-bahan tambahan dalam proses produksinya. Namun karena ini kondisinya sudah ada proses pengolahan lebih lanjut dan ada penambahan bahan tambahan pangan, maka wajib juga bersertifikat halal. Nah, ini Bapak Ibu industri serealia seperti tempe, tahu ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk jenis produk penyediaan makanan minuman dengan pengolahan, ini saya ambil contoh warteg, warung Tegal, warung Sunda, warung Padang, ini juga dapat disertifikasi halal melalui skema eh, Safe Declare berdasarkan keputusan Kepala BPJPH nomor 146 tahun 2025 dengan ketentuan paling banyak 30 menu. 30 ya 30 menu. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan tahapan pengawasan jaminan produk halal. Yang pertama adalah perencanaan, pelaporan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Dalam hal perencanaan ini
tentu harus disusun apa namanya skala prioritas dari objek pengawasan yang akan diawasi. Apalagi pengawasan terhadap produk atau pelaku usaha ya yang jumlahnya sudah sangat banyak. Eh, yang pertama kita melakukan skala prioritas berdasarkan terbitnya sertifikat halal tersebut pertama kali. Yang sudah 4 tahun atau lebih itu harus menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan. Kemudian dalam hal pelaksanaan pengawas JPH pada saat datang ke objek pengawasan, baik itu ke pelaku usaha, ke LPH atau ke LP3H, itu wajib membawa surat tugas. Surat tugas ini ditandatangani oleh pejabat yang memiliki wewenang menugaskan pengawas JPH melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian juga eh, ada entry meeting di situ yang menjelaskan maksud dan tujuan dari pengawasan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan serta lokasi-lokasi dari lokasi produksi yang akan dikunjungi oleh pengawas. Selanjutnya pengawas JPH membuat laporan dari hasil pengawasan yang dilakukan, kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan telaah eh, apakah akan diberikan sanksi, baik itu sanksi peringatan tertulis, sanksi eh, penarikan barang dari peredaran, sanksi denda, atau pencabutan sertifikat halal. Nah, ini disampaikan dalam laporan tindak lanjut dari hasil pengawasan. Setelah pengawas JPH melakukan pengawasan di lapangan antara pihak pengawas dan yang diawasi itu membuat menandatangani berita acara dari hasil pengawasan dan diakhiri dengan penutupan atau exit meeting. Dalam tindak lanjut hasil pengawasan, BPJPH juga memantau atas rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Uh, Kami selaku regulator terus memantau dari rekomendasi tersebut yang kita sampaikan kepada pelaku usaha. Dan apabila pelaku usaha dikenakan sanksi, maka kami juga memastikan bahwa pelaku usaha menindaklanjuti sanksi yang diberikan. Semisal sanksinya itu penarikan barang dari peredaran, maka BPJPH juga harus menghadiri daripada pemusnahan dari produk yang ditarik dari peredaran eh, tersebut. Dan untuk rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, kami senantiasa untuk terus meminta penjelasan dan menagih untuk dilakukan tindak lanjut. Dan rekomendasi tersebut apabila tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, maka dapat dikenakan sanksi secara berjenjang kepada objek pengawasan yang diawasi. Demikian dari saya terkait dengan sistem pengawasan jaminan produk halal. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada
moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yogi atas penyampaian materi yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kedua, ya- yaitu Ibu Citra Husna Bilqis, ST, selaku analis pengawasan auditor halal pada BPJPH. Kepada Ibu Citra, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kesempatan dan perhatiannya pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Kepala Dinas Perindustrian. Selamat siang kepada para sobat industri dan juga kepada para penyedia halal serta atendis semuanya. Pada siang hari ini, saya izin untuk memaparkan terkait mekanisme pengawasan terhadap pelaku usaha. Izin untuk saya share screen, Bapak Ibu. Oke, baik. Terkait dengan pengawasan jaminan produk halal pada Oke, baik Bapak Ibu, untuk yang akan saya paparkan pada pagi hari ini, yang pertama adalah terkait dengan urgensi dari jaminan produk halal itu sendiri. Apa saja kepentingan dari jaminan produk halal? Lalu yang kedua adalah tujuan dari pengawasan jaminan produk halal. Yang ketiga adalah jenis pengawasan jaminan produk halal, tahapan pengawasan jaminan produk halal, serta objek dari pengawasan itu sendiri. Baik. Nah, selanjutnya terkait dengan urgensi pengawasan. Untuk urgensi pengawasan, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, untuk urgensi pengawasan atau urgensi dari jaminan produk halal ini diantaranya ada 5, seperti yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Bapak Yogi. Yang pertama adalah terkait dengan kepastian hukum, yaitu memberikan kepastian hukum ketersediaan produk halal, lalu memberikan perlindungan konsumen, dengan memberikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan barang guna serta jasa. Yang ketiga ialah peningkatan daya saing. Yang keempat, keuntungan ekonomi. Dan yang kelima adalah kerjasama internasional. Nah, untuk tujuan dari pengawasan itu sendiri ialah agak ini ya, PPT-nya sebentar. Saya close aja. Nah, oke. Untuk tujuan pengawasan, yang pertama ialah ketersediaan produk, komitmen bahan, tanggung jawab, serta kepatuhan dari lembaga. Ketersediaan produk ini maksudnya apa gitu kan? Nah, ketersediaan produk ini ialah untuk memastikan ketersediaan produk halal yang beredar di wilayah Indonesia dan juga memastikan pelaku usaha bertanggung jawab untuk menjaga kehalalan produknya dengan menggunakan atau dengan mendaftarkan sertifikat halal. Nah, untuk tanggung jawab itu sendiri, pelaku usaha harus memastikan komitmen pelaku usaha untuk selalu menggunakan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan juga bahan pendukung yang halal atas produknya yang telah bersertifikat halal. Nah, untuk kepatuhan lembaga sendiri ialah memastikan kepatuhan dari lembaga jaminan produk halal, baik itu LPH atau lembaga pemeriksa halal, dan juga LP3H atau lembaga pendamping proses produk halal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pengawasan sendiri, BPJPH melakukan pengawasan dengan 2 jenis pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan berkala, dan yang kedua adalah pengawasan sewaktu-waktu. Nah, apa bedanya antara pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu? Beda dari pengawasan berkala itu dilakukan 1 kali dalam 6 bulan atau setiap 6 bulan sekali. Idealnya atau sesuai dengan skala prioritas dari BPJPH.
Lalu untuk pengawasan sewaktu-waktu itu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu, ketika pengawas BPJPH atau pengawas jaminan produk halal lainnya itu melakukan pengawasan, ketika melakukan pengawasan berkala, pasti pengawas akan memberitahukan terlebih dahulu atau mengirimkan surat pemberitahuan. Sedangkan untuk melaksanakan pengawas waktu-waktu atau pengawasan sewaktu-waktu itu biasanya dikarenakan oleh adanya kebutuhan atau adanya laporan atau temuan terhadap dugaan pelanggaran jaminan produk halal. Nah, untuk tahapan pengawasan secara berkala, semuanya itu berasal dari atau terdiri dari beberapa mekanisme. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah pelaporan, dan yang keempat adalah tindak lanjut. Untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut, semuanya tadi telah disampaikan oleh narasumber yang pertama yaitu Pak Yogi, di mana kalau perencanaan otomatis kita akan melakukan perencanaan terkait dengan pengawasan terlebih dahulu. Nah, di pelaksanaan ini nantinya ada metode atau ada mekanisme terkait entry meeting, pelaksanaan, terus pengawasan dokumen, pengawasan lapangan, dan juga exit meeting seperti itu Bapak Ibu. Nah, pelaporan adalah penyampaian dan penulisan laporan terkait dengan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh tim pengawas jaminan produk halal. Dan tindak lanjut ini dilakukan setelah adanya hasil pengawasan jaminan produk halal, yaitu pelaku usaha harus melakukan atau melaporkan hasil tindak lanjut dari rekomendasi yang telah disepakati pada saat penyusunan berita acara. Seperti itu Bapak Ibu. Pada kemana? Lalu untuk objek pengawasan, karena kita saat ini berfokus kepada pelaku usaha, maka objek pengawasan terhadap pelaku usaha ini bisa kita simplify atau bisa kita simplifikasi menjadi 3. Yang pertama adalah kehalalan dari produk, yang kedua adalah keberadaan penyelia halal, dan yang ketiga adalah pemisahan alat, tempat lokasi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan juga produk tidak halal, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang akan kita poinkan atau yang akan kita bahas secara detail pada materi kali ini adalah apa aja sih sebenarnya yang akan diawasi oleh seorang pengawas apabila pengawas jaminan produk halal melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Seperti itu. Nah, yang akan diawasinya yang pertama adalah tadi kehalalan produk. Kehalalan produk di sini maksudnya adalah terkait dari implementasi SJPH atau implementasi sistem jaminan produk halal ketika seorang pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal atas produk-produknya seperti itu. Nah, terkait dengan SJPH, sudah ada pada pasal 74 di Peraturan Pemerintah Nomor 42 untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, maka pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal. Jadi ini yang akan kita fokuskan ketika kita melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, yaitu menerapkan sistem jaminan produk halal ketika produk ataupun pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal, seperti itu. Selanjutnya, sistem jaminan produk halal itu apa saja, kayak gitu kan. Nah, sistem jaminan produk halal merupakan suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi halal, produk sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH atau proses produk halal. Nah, jadi, ketika seorang pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, pasti akan dilihat adalah terkait dengan 5 kriteria SCPH ini, Bapak Ibu. 5 kriteria ini apa saja? Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Komitmen dan tanggung jawab ini mencakup yang pertama kebijakan halal, yang kedua penyelia halal, dan yang ketiga adalah pembinaan terhadap sumber daya manusianya. Nah, untuk kriteria yang kedua adalah bahan. Kalau bahan ini mencakup bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, bahan kemasan, pelumas, sanitizer, dan lain sebagainya. Termaksud media untuk validasi hasil pencucian. Seperti itu, apabila memerlukan pengujian laboratorium. Lalu yang ketiga adalah proses produk halal atau PPH. Yang keempat adalah produk, dan yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi.
Untuk proses produk halal, kita akan memfokuskan terkait dengan pemisahan ATL atau alat tempat lokasi dari penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk yang halal dan produk tidak halal. Nah, sedangkan untuk produk sendiri itu mencakup label halal, mencakup keterangan tidak halal apabila itu merupakan produk yang memang dibuat dari bahan yang tidak halal dan juga kesesuaian produk yang tidak mengandung bentuk produk hewan babi, anjing serta turunannya. Nah, untuk pemantauan dan evaluasi terdiri dari dua, yaitu audit internal dan juga kaji ulang manajemen. Nah, setelah ini kita akan bahas secara lebih mendalam terkait dari masing-masing 5 kriteria SCPH ini, Bapak Ibu. Karena 5 kriteria SCPH ini merupakan hal-hal yang pastinya akan diawasi atau hal-hal yang akan dilakukan pengawasannya oleh seorang pengawas jaminan produk halal. Nah, kriteria yang pertama tadi adalah komitmen dan tanggung jawab. Untuk kebijakan halal, jadi pelaku usaha diharuskan untuk mencantumkan pernyataan tertulis terkait komitmen dari pelaku usaha untuk menggunakan bahan yang halal, memproses produk halal, dan menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, di tempat lokasi Bapak Ibu melakukan produksi atau di fasilitas produksi Bapak Ibu, mulai dari gudang, atau misalkan loading dock seperti itu, lalu di gudang penyimpanan bahan baku, gudang penyimpanan basah misalkan, atau di tempat transisi, lalu misal di tempat pengemasan, itu kalau bisa ditempelkan kebijakan halal atau di depan gedung dari lokasi produksi Bapak Ibu, seperti itu. Nah, setelahnya adalah tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha ini wajib menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan dari berkelanjutannya SCPH. Nah, tanggung jawab dari pelaku usaha ini salah satunya adalah menetapkan dan melaporkan penyelia halal sesuai persyaratan yang ditetapkan. Nah, penyelia halal itu adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan dari suatu produk yang ada di pelaku usaha tersebut, Bapak Ibu. Nah, si penyelia halal ini apabila pelaku usahanya skalanya adalah kecil dan juga mikro, maka penyelia halal ini wajib mengikuti pelatihan penyelia halal. Nah, apabila pelaku usahanya adalah besar dan juga menengah, maka pelaku usahanya wajib untuk mengikuti uji kompetensi penyelia halal. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu merupakan hal-hal yang akan dilakukan pengecekan oleh seorang pengawas terkait dengan kompetensi dari si penyelia halalnya. Karena penyelia halal adalah seseorang yang bertanggung jawab akan kehalalan produk dari suatu pelaku usaha itu. Gitu. Selanjutnya untuk pembinaan SDM. Nah, pelaku usaha ini harus mengikutsertakan penyelia halal pada pelatihan yang diselenggarakan baik oleh BPJPH atau lembaga pelatihan lain. Lalu melatih personil yang terlibat dalam penerapan SCPH baik secara internal ataupun eksternal sesuai kebutuhan dan mendokumentasikannya. Nah, dokumentasi ini bukan hanya foto ya Bapak Ibu ya. Jadi dokumentasi ini bisa berupa sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan dan juga bisa foto tadi itu sendiri gitu. Nah, itu semua merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab. Berikut adalah contoh kebijakan halalnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran sertifikasi halal, maka Bapak Ibu wajib untuk menyusun SCPH. Biasanya yang melakukan atau menyusun SCPH itu adalah penyelia halalnya. Nah, di dalam SCPH ini pastinya sudah ada contoh kebijakan halal dan juga poster-poster edukasi seperti ini. Nah, untuk kebijakan halal ini mohon untuk dicantumkan di lokasi produksi Bapak Ibu. Seperti itu. Sosialisasi kebijakan halal ini bukan hanya untuk ditempel atau dipajang di ruang produksi ya Bapak Ibu, tapi juga wajib untuk disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan juga pemasoknya. Jadi, baik itu SDM internal ataupun SDM eksternal. SDM eksternal ini maksudnya apa? Maksudnya dari SDM eksternal adalah supplier Bapak Ibu. Bisa menjadi supplier atau reseller. Nah, itu atau pemasok tadi ya Bapak Ibu. Jadi, kita wajib untuk mensosialisasikan kebijakan halal. Kita wajib menyatakan dan menginformasikan kepada pemasok serta yang berhubungan dengan pelaku usaha bahwa
usaha kita ini sudah mendapatkan sertifikat halal. Maka dari itu kita wajib atau kami selaku pelaku usaha wajib untuk mengimplementasikan dari sistem jaminan produk halal itu sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya media sosialisasinya ini bisa berupa rapat, pelatihan, medsos, poster, ataupun bahkan email. Email pun bisa kita anggap sebagai sosialisasi ya Bapak Ibu. Untuk bentuk pemeliharaan bukti sosialisasinya pun bisa berupa notulensi rapat, media sosial, foto, dan sebagainya. Lalu lokasi peletakan kebijakan dan halal dan poster edukasi ini di kantor, gudang, area produksi, dan sebagainya. Yang pasti adalah di wilayah yang memang terlihat ketika seseorang itu melintasi gedung atau melintasi eh, jalan tersebut seperti itu, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha, ini berkaitan dengan penyelia halal. Selain dari penyelia halal wajib mengikuti persyaratan yang ada di peraturan perundang-undangan, seperti yang tadi telah disebutkan, untuk pelaku usaha kecil dan juga mikro wajib mengikuti pelatihan, sedangkan untuk usaha besar dan menengah wajib mengikuti uji kompetensi. Nah, selain itu juga pelaku usaha wajib menyusun atau menetapkan penyelia halal yang dibuktikan dengan surat keputusan penetapan penyelia halal. Ataupun apabila pelaku usahanya merupakan pelaku usaha yang memiliki penyelia halal banyak, maka dapat disusun surat keputusan tim manajemen halal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk penyelia halal ini, penyelia halal ini berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan. Seperti itu. Dan pelaku usaha ini menetapkannya dengan melibatkan seluruh pihak terkait penerapan SCPH, termasuk pemasok, mitra, dan distributor. Jadi, terkait surat keputusan penetapan tim manajemen halal, yang dimasukkan nanti nama-namanya selain dari penyelia halal itu sendiri, apabila ada 3 penyelia halal, silahkan untuk dimasukkan semua Bapak Ibu. Selanjutnya adalah orang yang bertanggung jawab di masing-masing lini dari usaha tersebut. Misal, adalah kepala distribusi. Nah, itu boleh dimasukkan ke dalam tim manajemen halal. Lalu kepala produksi, kepala penyimpanan seperti itu bisa dimasukkan ke dalam tim manajemen halal. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria yang kedua, Bapak Ibu, yaitu bahan. Jadi bahan ini kita klasifikasi menjadi bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, serta bahan penolong. Nah, bahan ini bisa berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi ataupun rekayasa genetik. Nah, daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal itu harus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Kecuali, ada beberapa kecualinya, Bapak Ibu. Yang pertama ialah berasal dari alam, itu berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. Jadi ini benar-benar tanpa proses pengolahan ya Bapak Ibu. Namun apabila sudah ada proses pengolahannya adalah disangrai atau ditambahkan bahan-bahan bumbu lainnya, itu sudah masuk ke dalam ranah pengolahan. Lalu yang kedua adalah dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan. Yang ketiga ialah tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Nah, bersinggungan ini maksudnya apa? Misalkan di suatu proses produksi ternyata bahan tersebut bersinggungan dengan alat yang memang memiliki komponen yang berasal dari bahan haram, itu masuk ke dalam yang bersinggungan dengan bahan haram. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah definisi dan juga contoh-contoh dari bahan-bahan yang tadi sudah kita klasifikasi. Bahan baku ialah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar atau pangan olahan yang digunakan untuk memproduksi panganan. Lalu bahan penolong itu tidak termaksud peralatan, dia lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, misalnya adalah bahan pencucian, pelumas, sanitizer, atau kontak langsung dengan bahan. Jadi bahan penolong ini tadi misalnya adalah sabun cuci tangan ataupun sabun cuci piring, seperti itu Bapak Ibu. Lalu bahan tambahan ialah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk. Ini misalkan pewarna, perasa, penyedap, seperti itu. Lalu yang terakhir ialah kemasan pangan. Nah, kemasan pangan ini adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Jadi, ketika seorang pengawas melakukan pengawasan, termasuk di dalamnya yang akan kami lihat, ialah
kemasan dari si produk itu sendiri dan juga dari bahan-bahan penolong pencuci lainnya tadi. Seperti itu. Apakah bahan pencucinya itu sudah bersertifikat halal atau belum? Apakah bahan kemasannya itu sudah bersertifikat halal atau belum? Atau dia berasal dari bahan yang mengandung hewan atau seperti dan selainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dari bahan itu wajib untuk bersertifikat halal, kecuali bahan termasuk ke dalam kategori bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Lalu mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci, yang hukumnya halal, lalu bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang berasal dari babi atau bahan yang diharamkan. Bahan yang berasal dari hewan atau produk turunannya pun harus hewan halal dan bahan harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan. Nah, sekarang kita akan beralih ke kriteria SCPH yang ketiga, yaitu adalah proses produk halal. Nah, terkait dengan proses produk halal, maka pelaku usaha ini wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis dan terdokumentasi sesuai dengan ruang lingkupnya. Jadi, Bapak Ibu, sebagai pelaku usaha wajib memiliki prosedur yang terdokumentasi. Nah, itu maksudnya apa? Salah satu contohnya adalah SOP. Misal, dimulai dari SOP masuknya bahan, lalu SOP pengemasan dan lain sebagainya seperti itu. Selain itu, pelaku usaha juga wajib untuk mensosialisasikan prosedur PPH ke semua pihak yang terkait. Nah, ini siapa, Bu, misalkan? Nah, ini misalkan dari masuknya bahan gitu ya. Nah, maka pelaku usaha ini wajib mensosialisasikannya kepada supplier. Gitu. SOP ini wajib disosialisasikan pada supplier agar supplier juga paham bahwa SOP dari si pelaku usaha adalah seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kehalalan melalui rantai pasoknya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, semuanya itu wajib didokumentasi oleh bukti sosialisasi atau bukti pelaksanaannya. Yang keempat, pelaku usaha wajib menjamin prosedur pencucian najis yang masuk ke dalam jalur produksi halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan yang kelima, wajib menyiapkan dokumen alur proses produksi seperti itu. Nah, apabila fasilitas produksinya adalah halal dedicated facility, maka itu artinya hanya digunakan untuk produksi produk halal. Nah, contoh lainnya adalah khusus untuk RPHR atau RPU, yaitu rumah potong hewan ruminansi ataupun unggas, maka produsen pengolah daging, restoran, chiller atau refrigerator, dan juga freezer penyimpanan produk segar atau olahan hasil sembelihannya itu wajib untuk dedicated halal seperti itu. Sedangkan kalau sharing facility, dia harus bebas dari haram yang masuk ke dalam kategori najis berat. Dilakukan proses pencucian setiap terjadi pergantian proses dan juga harus menyampaikan daftar bahan dan juga proses produksi dari produk yang menggunakan sharing facility tadi. Nah, selanjutnya ini yang harus dimiliki oleh semua pelaku usaha yang mana masuk di dalam SCPH tadi. Ini adalah yang pertama adalah layout atau denah ruang produksinya. Ini Bapak Ibu dari pelaku usaha ini wajib untuk mencantumkan denah ruang produksinya yang nantinya akan ditandatangani oleh pemilik usaha dan juga penyedia halal. Nah, ini diagram alir proses produksi. Apabila misal Bapak Ibu merupakan pelaku usaha yang berfokus di pembuatan makanan ringan seperti itu ya. Nah, ini kita buat diagram alir proses produksinya seperti itu. Mulai dari mungkin masuknya bahan, lalu nanti mixing atau pencampuran bahan, terus nanti pencetakan, sampai akhirnya pengemasan dan pendistribusiannya. Ini harus jelas disampaikan dalam diagram alir proses produksi dan wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha karena seorang pengawas pasti akan mengecek terkait proses produk halalnya yang mana base-nya berasal dari dua hal ini seperti itu. Nah, selanjutnya adalah produk atau kriteria SCPH yang keempat. Nah, terkait produk ini sendiri, itu wajib menghasilkan produk dari bahan yang halal. Lalu, wajib menghasilkan produk atau bahan yang aman untuk dikonsumsi. Terus, tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam
atau bertentangan dengan etika yang kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat dan tidak memenuhi ketentuan larangan nama produk. Nah, untuk ketentuan nama produk ini, Bapak Ibu, ini sudah ada di lampiran B, tabel B1 SNI 99004-2021 tentang persyaratan umum pangan halal. Nah, di situ nanti ada kriteria nama produk bagaimana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari produk ini sendiri itu tidak dapat melakukan sertifikasi halal produk dengan bentuk produk yang menyerupai hewan-hewan yang diharamkan. Seperti itu. Ataupun kemasan yang sifatnya erotis, vulgar, dan atau pornografi. Lalu tidak dapat melakukan sertifikasi halal terhadap produk dengan karakteristik atau profil sensori yang memiliki kecenderungan bau, rasa, aroma yang mengarah kepada produk halal atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa. Nah, untuk produk ini sendiri, Bapak Ibu, tidak semua produk itu wajib bersertifikat halal. Yang harus ditegaskan adalah produk merupakan barang dan jasa. Jadi selama kita berbicara terkait produk, maka itu sudah terdefinisi oleh dua hal, yaitu barang dan jasa, di mana jasa pun termasuk ke dalam produk. Untuk produk ini sendiri, kita memiliki 3 kategori produk. Yang pertama adalah kategori produk wajib halal, tidak wajib halal, dan juga wajib memberikan keterangan tidak halal. Nah, untuk produk-produk yang wajib halal itu sesuai dengan KMA 748 tahun 2021, produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, terus ada juga produk yang tidak wajib halal. Apa saja produk-produknya? Nah, itu bisa kita lihat melalui KMA 1360 tahun 2021, yaitu bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Lalu untuk produk-produk yang wajib memberikan keterangan tidak halal itu bisa kita ambil sumbernya berdasarkan dari PP 42 tahun 2024. Misalkan babi, alkohol, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk produk itu sendiri, apabila produk telah bersertifikat halal, maka pelaku usaha wajib untuk mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kemasan produk. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah label halal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila bentuknya vertikal dan juga horizontal, bentuknya seperti ini. Lalu apabila produknya itu mengandung atau produknya yang dihasilkan ini memang mengandung bahan yang diharamkan, maka wajib untuk mencantumkan keterangan tidak halal yang dapat berupa gambar-gambar seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi pencantuman label halal ini pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah bersertifikat halal, dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan atau tempat tertentu pada produk. Lalu label halal harus mudah dilihat, dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak dimungkinkan untuk dicantumkan seluruh keterangan, itu juga tidak wajib untuk mencantumkan label halal apabila bentuknya adalah bentuk curah. Seperti itu Bapak Ibu. Atau produk yang tidak dijual dalam bentuk eceran atau retail. Nah, selanjutnya dari produk ini kita akan melakukan identifikasi dan juga mampu telusur gitu agar kita dapat memastikan rantai pasoknya ini terjaga kehalalannya seperti itu, di mana pelaku usaha itu wajib memberi identifikasi produk yang disimpan seperti tanggal masuk, lokasi, kode tempat penyimpanan, dan hal-hal yang dapat mengidentifikasikan dari produk ini seperti itu. Lalu pelaku usaha harus menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal, misalkan, oh produk yang sudah kita produksi ini ternyata reject. Nah, ini harus seperti apa menangani produk-produk reject ini? Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu, pelaku usaha wajib menjamin bahan dengan kode yang mempunyai status halal yang sama bila menerapkan pengkodean bahan. Selanjutnya, pelaku usaha wajib menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Misalkan ya tadi ya, produk-produk reject itu tidak dijual kembali atau tidak di-reuse kembali, seperti itu. Nah, selanjutnya pelaku usaha wajib menjamin ketertelusuran informasi asal bahan di setiap kegiatan. Tujuannya itu ya tadi untuk agar mampu tertelusur
Dan yang terakhir adalah produk yang tidak memenuhi kriteria halal jika tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, maka produk itu harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ialah terkait dengan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini terdiri dari dua, yaitu audit internal dan juga kaji ulang manajemen. Di mana audit internal minimal dilaksanakan setiap 1 tahun sekali untuk memantau penerapan SCPH. Nah, pelaku usaha harus melakukan kaji ulang manajemen ini untuk mengevaluasi penerapan dari SCPH. Seperti itu. Jadi dari hasil audit internal yang dilakukan oleh tim manajemen halal itu disampaikan di kaji ulang manajemen. Nah, untuk kaji ulang manajemen inilah pimpinan tertinggi dari pelaku usaha itu harus mengikutinya, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ketika audit internal, pimpinan tertinggi pelaku usaha tidak perlu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dapat diwakilkan oleh tim manajemen halal. Namun, pada saat penyampaian kaji ulang manajemen halal, maka pimpinan tertinggi itu harus mengetahuinya. Maka dari itu, pada saat rapat kaji ulang manajemen, pimpinan tertinggi itu hadir, maka dapat memberikan masukan dan juga memberikan evaluasi dari penerapan SCPH itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya, dalam melaksanakan kaji ulang manajemen dan juga audit internal, pelaku usaha harus memiliki prosedur yang terdokumentasi. Lagi-lagi prosedur ya Bapak Ibu ya. Jadi prosedur ini memang harus sangat disiapkan seperti itu. Nah, juga harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan juga kaji ulang manajemen. Selain itu, harus melaporkan daftar komposisi bahan dan PPH setiap 6 bulan sekali kepada BPJPH dan juga melaporkan hasil audit internal kepada BPJPH. Itu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Dan hal-hal dari 5 kriteria tadi itu merupakan hal-hal yang diawasi oleh seorang pengawas ketika melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Baik. Nah, kalau terkait dengan keberadaan penyelia halal yang diawasi oleh seorang pengawas ialah yang pertama ada atau tidaknya penyelia halal itu. Dan ketika seorang pengawas melakukan pengawasan, maka penyelia halal diharuskan atau diwajibkan hadir di ruangan menemani pengawas jaminan produk halal. Lalu yang kedua adalah sesuai atau tidaknya penyelia halal berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan juga ada tidaknya SK dari penetapan penyelia halal itu sendiri, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Nah, berikut adalah website dari BPJPH yang mana ketika Bapak Ibu ingin mencari produk-produk yang bersertifikat halal, Bapak Ibu dapat membuka website kami di bpjph.halal.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengklik cek produk halal apabila itu adalah produk dalam negeri. Masukkan nama produk, masukkan nama pelaku usaha apabila yang diketahui adalah nama pelaku usaha. Nanti bisa Bapak Ibu klik cari dan akan langsung mendapatkan nomor sertifikat halalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk waktu dan juga tempatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Citra atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk raise hand atau mengangkat tangan atau cukup menuliskannya di kolom chat atau kolom komentar. Kami berikan kesempatan untuk 4 penanya atau 4 pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu dari para peserta Zoom yang mungkin sedang memikirkan pertanyaan apa, mungkin saya dari Dinas Perindustrian, Bu Citra, ini kan terkait tugas BPJH ya. Mungkin kita bisa sharing bahwasannya kami di daerah kan terus terang belum punya data terintegrasi terkaitan berapa sih yang
pelaku UMKM maupun IKM itu yang memiliki sertifikasi halal. Terus terang masih sporadis, itu pertama. Apakah di BPJH keadaannya sedemikian, tidak ada data terintegrasi, mungkin karena mungkin komitmen dari pelaku usaha mau IKM itu sendiri belum 100% ya. Mungkin ada beberapa yang sudah komitmen tanggung jawab terhadap bahan-bahan yang dipakai untuk produknya, ada yang juga yang tidak. Itu. Yang terakhir mungkin saya kaitan audit. Audit itu tidak real time, betul? Ya. Nah, kalau seandainya misalnya ada UMKM maupun IKM yang maaf tanda petik nakal, kan ada jeda tuh di masa audit itu. Apakah ada tandakanlah tindakan preventif atau represif dari BPJH? Ya. Tadi saya lupa nama saya Anbar, Pak, Kepala Bidang Sarana Prasarana, izin karena terlalu bersemangat, Bu. Karena kan ini bagian dari giroh perjuangan. Mungkin itu aja Bu Citra. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kabit. Selamat siang, Pak Kabit. Mohon izin, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Pak Kabit. Mohon izin, Pak Yogi. Untuk tadi yang pertanyaan yang pertama, apakah BPJPH memiliki data pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal? Ada, Pak. Kami memiliki data tersebut seperti itu. Jadi, BPJP memiliki data pelaku usaha mana saja memang sudah bersertifikat halal dikarenakan BPJPH lah yang mengeluarkan sertifikat halal itu. Seperti itu. Dan apabila mungkin dari Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi memerlukan data tersebut, itu bisa bersurat kepada kami dan juga tujuannya untuk apa seperti itu, Pak. Itu nanti. Nah, lalu selanjutnya adalah terkait dengan audit ini gitu ya. Apabila audit ini dilaksanakannya kan tidak real time seperti itu. Nah, apakah ada tindakan apa yang ada dari BPJPH seperti itu gitu ya, Pak ya? Yang pertama, untuk saat ini apabila pelaku usaha salah satunya tadi ya Pak ya kita berbicara terkait dengan penerapan SJPH atau penerapan sistem jaminan produk halal atau implementasinya gitu ya, implementasi dari SJPH itu sendiri. Nah, apabila pelaku usaha tidak menerapkan atau tidak mengimplementasikan sistem jaminan produk halal, maka itu ada sanksi yang akan diberikan, Pak. Seperti itu. Untuk sanksi-sanksi tersebut itu sudah ada di PP 42 tahun 2024. Salah satunya adalah tadi, apabila tidak mengimplementasikan SCPH, maka salah satu sanksi yang akan diberikan itu salah satunya dimulai dari tahap peringatan tertulis. Seperti itu. Jadi saat ini yang diberikan oleh BPJPH adalah sanksi administratif, Pak. Tapi kita melihat dulu kembali, untuk pelanggaran yang tidak mengimplementasikan SCPH ini kan otomatis untuk pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal. Nah, dia sudah bersertifikat halal, sertifikat halalnya sudah keluar, namun dia tidak mengimplementasikan sistem jaminan produk halalnya, sehingga diragukan kehalalan produknya nih, misalkan seperti itu gitu ya. Nah, maka dari itu yang dapat dikenakan adalah tadi sanksi administratif yang dimulai dari peringatan tertulis. Lalu untuk beberapa hal lainnya itu ada peraturan-peraturan di mana itu tercantumnya di PP, Pak. Untuk apa saja nih yang kiranya dikenakan sanksi seperti itu, Pak. Gitu. Nah, salah satunya lagi selain tidak mengimplementasikan SCPH adalah pencantuman label halal. Gitu. Jadi untuk pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal untuk produk-produknya, nah produk tersebut wajib untuk mencantumkan label halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Label halal yang tadi sudah dicontohkan di PowerPoint tadi ya Pak ya, yang ada di paparan gitu. Apabila yang dicantumkan itu tidak sesuai dan dia sudah berlabel halal dan dia sudah bersertifikat halal gitu ya Pak, dan masa penahapan kewajiban bersertifikat halalnya sudah habis, nah itu juga bisa terkena sanksi administratif seperti itu. Itu satu. Terkait apa nih akibatnya gitu ya. Nah, tapi untuk tindakan preventifnya itu sendiri karena tadi ya audit itu adalah audit internal itu kan tadi dan menurut Bapak itu kan belum real time gitu ya Pak ya. Nah, maka dari itu adanya audit internal, Pak.
Karena kan yang dilakukan oleh kami pengawas adalah pengawasan yang memang kami melakukan pengawasannya kalaupun berkala adalah 6 bulan sekali seperti itu. Nah, dari pelaku usahanya itu untuk memantaunya maka diperlukan audit internal tadi, Pak. Yang melaksanakannya atau lead-nya itu siapa? Adalah penyelia halal. Jadi penyelia halal ini tugasnya memang salah satunya adalah untuk leading atau leading sektor dari si dari pelaksanaan audit internalnya. Di situ kita bisa lihat, oh hasil audit internalnya ternyata adanya ketidaksesuaian di sini atau di sini. Maka dari itu perlulah tadi nextnya kaji ulang manajemen agar pimpinan tertinggi ini dapat bertindak nih agar tetap sesuai itu harus dilakukan apa saja. Seperti itu Pak Kabit. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Citra untuk jawabannya. Untuk peserta lain, kalau masih ada pertanyaan, masih kita tunggu ya sebelum kita akhiri. Jika memang sudah cukup, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta dan juga dari narasumber. Saya sebagai moderator kembali mengingatkan seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir serta post-test yang ada di kolom chat sebagai bukti keikutsertaan dalam kegiatan ini ya Bapak Ibu. Terkait sertifikat kegiatan hari ini nanti akan dibagikan melalui link Google Drive. Kami mohon Bapak Ibu dapat mengecek secara berkala pada link yang sudah kita bagikan dan pastikan nama yang diinput dalam daftar hadir sesuai dengan nama yang ingin dicantumkan di sertifikat. Apabila terdapat kendala atau pertanyaan dapat disampaikan melalui panitia pada kontak yang tersedia. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan kepada peserta atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan kita semua dalam pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal. Izin pantun ya Bapak Ibu. Pergi ke kebun memetik jambu. Jambu manis dimakan bersama. Kalau produk halal sudah terjaga mutu, hati tenang, usaha makin jaya. Amin. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.